Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Senang Baca. Kali ini aku akan membacakan buku berjudul Franklin dan si Jagoan. Franklin dan Snail suka sekali dengan tokoh jagoan yang bernama Dinaru. Sampai-sampai mereka mengubah nama mereka menjadi Franklin Roo dan Dina Snail. Kabar baiknya, Dinaru akan datang ke kota mereka. Namun, di tengah perjalanan hendak menemui Dinaru, Franklin dan Snail dimintai bantuan oleh Bu Muskrat dan memakan waktu cukup lama. Apakah Franklin dan Snail bisa bertemu tokoh idolanya? Yuk simak ceritanya di video kali ini. Selamat menyaksikan. Franklin dan si Jagoan. Cerita berdasarkan tokoh-tokoh ciptaan Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Diterbitkan oleh penerbit Canisius dan diterjemahkan oleh Ernie Setiawati. Franklin sudah bisa berhitung dan mengikat tali sepatunya. Ia bisa menyebutkan abjad dengan urut dan mulai belajar membaca. Buku kesukaannya adalah tentang Dinaru, jagoan kanguru. Begitu senangnya Franklin kepada Dinaru hingga ia ingin sekali menjadi Dinaru. Suatu hari, Franklin dan Snail si siput sedang membaca buku berjudul Dinaru si Penolong. "Lihat, Snail," seru Franklin. "Dinaru menarik koala dari pasir isap hanya dengan satu sentakan." "Dinaru memang hebat," kata Snail gembira. Franklin mengiyakan. "Aku ingin kuat seperti dia." "Kalau aku ingin tangkas seperti dia," kata Snail. Franklin lalu punya ide. "Ayo kita pura-pura jadi jagoan," kata Franklin. "Aku Franklin Roo, aku sangat kuat dan aku bisa mengangkat truk." "Aku Dina Snail," seru Snail. "Aku bisa berlari kencang, lebih kencang daripada kereta api." "Kita berdua akan menjaga agar dunia ini aman," kata Franklin. "Seperti Dinaru," sahut Snail. Franklin Roo dan Dina Snail bermain di luar rumah. Mereka mempertahankan benteng salju mereka dari serangan monster salju. Beberapa saat kemudian, Ibu Franklin memanggil mereka. "Franklin Roo, Dina Snail, ayo kemari. Ibu punya kejutan buat kalian." Ketika kedua jagoan itu masuk rumah dan minum susu coklat panas, Ibu Franklin menyampaikan kabar gembira. Dinaru akan datang ke toko buku Pak Heron untuk menandatangani bukunya, kata Ibu Franklin. "Apakah besok kalian mau ke sana?" Franklin dan Snail melompat-lompat gembira dan saling memberikan tepukan Dinaru. Sepanjang siang itu, Franklin dan Snail tak henti-hentinya membicarakan Dinaru. Mereka kembali membaca buku-buku petualangan Dinaru dan menyusun rencana untuk besok pagi. Mereka berdua begitu gembira hingga merasa tidak enak makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Pagi-pagi sekali, Franklin dan Snail pergi ke toko buku Pak Heron si Bangau. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak, mereka melihat Bu Muskrat, si tikus air, sedang mencari sesuatu di salju. "Kunci rumahku jatuh, Franklin,"
kata Bu Muskrat. Ibu tidak bisa masuk rumah. Maukah kalian membantu ibu mencari kunci ibu yang hilang? Franklin memandang Snail. Tapi, kata Snail. Tidak apa-apa, Snail, kata Franklin. Buat jagoan seperti kita, mencari kunci tidak membutuhkan waktu lama. Franklin keliru. Mereka menggali ke sana kemari, tapi tidak menemukan kunci itu. Mungkin kunci itu baru akan ditemukan ketika salju sudah mencair, kata Bu Muskrat. Sudahlah, kita cari lain kali saja. Franklin dan Snail menghela nafas lega dan bersiap-siap pergi. Jika kamu bisa menumpuk salju di bawah jendela, kata Bu Muskrat kepada Franklin, mungkin kamu bisa memanjat salju itu untuk membuka jendela. Lalu Snail bisa masuk ke dalam rumah. Tapi Bu Muskrat, kata Franklin. Ia lalu terdiam saat melihat Bu Muskrat menggigil kedinginan. Franklin lalu mengumpulkan salju, menggumpalkannya hingga membentuk bola salju yang sangat besar. Lalu menggelindingkannya ke bawah jendela dapur. Ia memanjat bola salju itu dan mendorong jendela itu hingga sedikit terbuka. Setelah itu, Snail masuk lewat celah itu. Snail merambat masuk lewat jendela, menyusuri meja, turun merambat pada dinding, menyeberangi lantai, lalu memanjat pintu. Akhirnya, Snail memutar pegangan pintu. Hore! Teriak Franklin gembira. Ayo masuk, ibu akan menyiapkan susu coklat panas dan kue untuk kalian, kata Bu Muskrat. Franklin dan Snail melihat jam yang ada di dinding. Terima kasih Bu Muskrat, kata Franklin. Tapi kami akan... Franklin akhirnya menceritakan Dinaru dan tujuan mereka pergi kepada Bu Muskrat. Baiklah, kata Bu Muskrat. Hati-hati di jalan, ibu akan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih lain kali. Franklin dan Snail bergegas menuju toko buku Pak Heron yang ada di kota. Tapi toko itu tampak sepi, tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka gagal bertemu Dinaru. Franklin merasa lemas dan Snail mulai menangis. Saat mereka hendak pulang, Pak Heron keluar dari ruang yang ada di belakang tokonya. Kami sedang menunggu kalian, katanya sambil tersenyum. Pak Heron berjalan ke ruang sebelah. Ternyata Dinaru ada di sana. Franklin dan Snail menahan nafas karena terkejut dan kagum. Aku tidak bisa pergi sebelum bertemu dua jagoan yang sesungguhnya, kata Dinaru. Franklin dan Snail tampak bingung. Bu Muskrat menelpon Bapak dan menceritakan semuanya, kata Pak Heron. Kalian berdua adalah jagoan bagi Bu Muskrat. Tapi kami cuma pura-pura jadi jagoan, kata Franklin. Jagoan yang sesungguhnya pasti sangat kuat dan sangat tangkas. Kadang-kadang memang seperti itu, kata Dinaru. Tapi ada cara lain untuk bisa jadi jagoan. Franklin berpikir sejenak, kemudian ia tersenyum.
Saya tidak menyangka kalau menolong orang lain juga bisa membuat kita jadi jagoan, katanya. Dinaru lalu menyerahkan buku barunya yang berjudul Petualangan Dinaru di Hutan kepada Franklin dan Snail. Di halaman depan buku itu, Dinaru menuliskan sesuatu. Franklin membacanya keras-keras. Buat Franklin, temanku yang jagoan. Franklin dan Snail bergantian memeluk Dinaru. Pak Heron memotret mereka. Malam harinya, setelah Snail dijemput orang tuanya, dan setelah menyantap habis kue pemberian Bu Muskrat, Franklin bersiap-siap tidur sambil membawa senter. Ia ingin membaca buku baru pemberian Dinaru. Tapi baru membaca beberapa halaman, Franklin tertidur. Ternyata jagoan juga butuh istirahat. Demikianlah kisah Franklin dan si jagoan. Apakah kamu menyukai cerita ini? Silahkan tulis kesan atau pesanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Senang Baca. Sampai jumpa kembali di cerita Franklin selanjutnya. Terima kasih.